Begitu banyak dewa dalam agama Hindu, kenapa umat Hindu mengaku hanya ada satu Tuhan saja? Saya akan berikan analogi yang mudah untuk Anda semua pahami. Perlu Anda pahami bahwa dewa merupakan manifestasi Tuhan itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi, Wisnu, Iswara, Brahma, anggapannya seperti ini. Anggap Tuhan bagi agama Hindu sama dengan pemerintah Indonesia. Kalau ditanya berapa ada pemerintahan yang sah di Indonesia, tentu hanya satu. Tidak mungkin dua, apalagi tiga. Loh, hubungannya apa sih? Kok ngalor ngidul seperti itu? Oke, pemerintah yang sah dan diakui oleh negara lain memang satu, namun terbagi dalam beberapa kementerian dan lembaga. Negara dalam urusannya menangani ekonomi disebut sebagai Kementerian Ekonomi. Negara dalam urusannya menangani urusan kesehatan rakyat disebut sebagai Kementerian Kesehatan. Negara dalam urusannya dalam menjaga keamanan dan kemiliteran disebut sebagai Kementerian Pertahanan. Dan begitu pula dengan kementerian lain yang ada di negara Indonesia. Apakah berarti lembaga-lembaga tersebut merupakan entitas yang berbeda? Tentu tidak. Mereka pada dasarnya adalah pemerintah Indonesia itu sendiri yang bersifat sah dan tunggal, namun dibedakan dalam fungsinya. Begitu pula dengan konsep dewa dalam agama Hindu. Dewa merupakan sinar suci atau manifestasi Tuhan, di mana tiap entitas dewa memiliki tugasnya masing-masing. Tuhan yang mengurusi masalah penciptaan dunia disebut sebagai Brahma. Tuhan sebagai pemelihara disebut sebagai Wisnu. Tuhan sebagai pelebur isi dunia disebut sebagai Siwa. Tiga entitas ini yang saya gunakan sebagai contoh nyatanya merupakan satu kesatuan, yaitu Tuhan itu sendiri. Loh, bohong ya? Buktinya tiap dewa kok beda-beda wujudnya. Ngawur nih. Jadi, wujud dewa yang ada sebenarnya merupakan interpretasi dari manusia itu sendiri. Tidak ada yang tahu secara pasti bagaimana wujud dewa yang sebenarnya. Wujud dewa yang dikenal sekarang merupakan interpretasi Maha RSI di India ribuan tahun lalu dalam tujuan untuk membantu manusia lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan dalam Hindu bersifat acintya, tidak terpikirkan, tidak dapat dibayangkan, dan maha suci. Tentu merupakan problem tersendiri bagi manusia dalam beribadah apabila fokus kita tidak kuat dalam membayangkan Yang Maha Kuasa tanpa medium yang membantu manusia itu sendiri. Itu alasan penggunaan arca digunakan dalam ibadah umat Hindu dibolehkan, kendati di Bali sendiri sudah menggunakan konsep Pelinggi Padmasana untuk menggantikan fungsi arca. Pelinggi Padmasana representasi singgasana kekuatan Tuhan di dunia. Terus kok kalau dewa itu Tuhan juga, kenapa banyak banget namanya? Kenapa gak satu doang? Tuhan atau Brahma bagi umat Hindu bersifat esa atau tunggal. Ini sudah dijelaskan dalam kitab Upanishad yang berbunyi Ekam Evam Advityam Brahma. Hanya satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Dalam bait ketiga Puja Trisanya ditegaskan bahwa Tuhan memiliki banyak nama yang disebutkan Om Sang Hyang Widi. Engkau disebut Siwa yang menganugerahkan kerahayuan, Mahadewa atau dewata tertinggi, Iswara atau Maha Kuasa, Prameswara atau sebagai Maharaja Diraja, Brahma atau pencipta alam semesta dan segala isinya, Vishnu atau pemelihara alam semesta beserta isinya, Rudra atau yang sangat menakutkan, dan sebagai Purusa atau kesadaran agung. Di dalam sastra Hindu juga sudah dijelaskan Ekam Satvi Prahbahuda Widanti yang berarti Tuhan bersifat tunggal. Namun orang bijak menyebutnya dengan banyak nama sehingga Hindu memiliki banyak nama untuk menyebut Tuhannya. Kendati kesemua nama itu merujuk pada sebuah entitas yang maha kuasa yang tunggal. Seperti itu. Terima kasih, saya Rip Jacobus ingin mengatakan kalau suka follow, kalau enggak ya silahkan komen.